Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami hendak mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan merenungkan, serta pada akhirnya melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini dengan tema Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, pada nats hari ini kita diajari dengan 4 poin penting. Yang pertama adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, kedatangan Yesus untuk membangkitkan Lazarus itu sudah direncanakannya sejak dulu, di mana Yesus melamakan kedatangannya. Selama 2 hari mereka masih saja di Yerusalem dan kembali ke daerah Yudea, yaitu selama 1 hari. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Lazarus sudah mati, maka mereka pergi ke Betania. Saudara-saudara terkasih, Betania itu kira-kira 3,2 km jauhnya dari Yerusalem. Dan kemudian saudara-saudara, pada ayat yang ke-19, ketika mereka sudah di dalam perkampungan, orang-orang Yahudi datang menghibur mereka, yaitu Marta dan Maria. Di sini mau ditunjukkan bahwa ketika semasa hidupnya ternyata Lazarus itu berbuat baik dan taat pada adat istiadat, sehingga di situ jelas banyak perhatian oleh orang Yahudi kepada keluarga Marta dan Maria. Saudara-saudara, di sini mau diajari kepada kita bahwa ternyata melalui kebangkitan Lazarus nantinya merupakan gambaran untuk kebangkitan dan hidup yang akan diterima oleh orang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya melalui kematian Lazarus ini sebagai bukti fisik, sebagaimana nanti orang percaya akan seperti demikian ketika dibangkitkan dan hidup oleh Yesus. Saudara-saudara, yang kedua adalah di situ dikatakan memuliakan Allah dengan kesedihan. Pada ayat 21 sampai 22, ketika Marta dalam kesedihan, dia menunjukkan kemanusiawiannya. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini." Itu adalah sebagai bukti kemanusiaan seorang Marta. Dia menunjukkan kesedihan
mendalam kepergian dari saudaranya Lazarus. Tetapi di balik itu semua, ternyata Marta mengingat bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada ayat 22, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Di sini mau ditunjukkan ternyata bahwa ketika dalam kesedihan sekalipun kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada Allah. Biarlah kehendak Allah yang terjadi atas diri kita, sehingga hidup kita hidup yang diatur oleh Allah. Demikianlah yang disampaikan oleh Marta dalam ungkapannya kepada Yesus. Kemudian Yesus ternyata merespon, saudaramu akan bangkit. Ternyata dengan ayat yang ke-23 ini adalah pada poin yang ketiga. Ini mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Ternyata itu sudah ada pada tradisi Yahudi, di mana pada ketika orang sudah mati itu akan kembali, akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, di sini mau diajari bahwa Yesus mau menunjukkan dirinya bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu, dan tidak ada yang lain yang dapat memberikannya. Dan ini merupakan peranan yang individualistis, sehingga hanya melalui Yesuslah kebangkitan dan hidup itu diperoleh oleh setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebangkitan dan hidup itu berlangsung secara bersamaan. Kebangkitan anastasis dalam bahasa Yunani dan resurrection bahasa Inggris, itu artinya adalah bahwa ada pemulihan, ada kebangkitan dari keterpurukan atau keberdosaan, dan itu bisa terjadi pada akhir zaman. Dan ketika dia sudah mengalami pemulihan, dia mendapatkan hidup, dan hidup itu ternyata dalam bahasa Yunani zoe atau life. Di situ jelas bahwa yang dimaksudkan Yesus hidup itu adalah hidup yang kekal. Itu makanya ketika kebangkitan dan hidup itu merupakan keberlangsungan secara bersamaan, sehingga ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita bangkit dan hidup pada akhir zaman dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita sadari bahwa kita adalah orang yang hidup dalam berdosa. Itulah makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari kedosaan kita. Saudara-saudara, pada konteks kita pada hari ini adalah konteks virus corona, di mana keterpurukan kita, kesedihan kita, ketakutan dan kecemasan kita itu memang benar-benar melanda hidup kita. Tetapi melalui nats hari ini mau mengajar kita, mau mengingatkan dan menguatkan kita supaya kita tidak lagi takut, karena kita telah beriman kepada Kristus dan kita bakal hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apakah iman saudara? Apakah saudara percaya bahwa saudara akan mendapatkan kebangkitan dari yang itu? Haruslah kita menjawab. Untuk poin yang keempat adalah jawaban kita bahwa kita percaya Dialah Mesias Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini kita mau diingatkan ternyata kebangkitan dan hidup itu adalah perubahan batin yang dikuasai oleh Allah. Sehingga ketika kita sudah mengalami perubahan batin, kita tidak menjadi takut dan cemas dalam hidup kita. Seperti itulah saudara-saudara ketika kita sudah beriman kepada Kristus. Tetapi persoalannya adalah apakah kita tetap setia kepada Allah? Jawabannya, kita harus tetap setia supaya tidak sia-sialah iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita menjalani hari-hari hingga sampai menunggu ajal kita, sehingga Allah membangkitkan dan memberi kita hidup yang kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga Allah Bapa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar.
Kiranya Engkau memberkatinya, jadikan sebagai kekuatan dan landasan hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajari kami, supaya kami tidak berjalan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.